Setiap hari, kita pasti berhubungan dengan barang dan jasa. Mulai dari pakaian yang kamu kenakan, handphone yang kamu gunakan, hingga motor yang kamu kendarai. Tapi, pernahkah kamu bertanya dari mana produk dan jasa ini berasal? Kemungkinan, ini semua merupakan produk dari berbagai organisasi yang dimana manajemen operasional berperan penting dalam menghasilkan barang dan jasa ini. Operasi diartikan sebagai suatu aktivitas dalam mentransformasikan input menjadi output yang dapat menambah nilai pada barang dan jasa, sehingga manajemen operasional dapat didefinisikan sebagai aktivitas dalam organisasi yang mengubah bahan mentah menjadi barang jadi atau jasa dengan seefisien mungkin. Manajemen operasi melibatkan bahan mentah, sumber daya manusia, mesin produksi, dan peralatan. Ada 3 ruang lingkup manajemen operasional. Yang pertama, perencanaan sistem produksi. Ini bertujuan agar menghasilkan barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, baik itu mengenai kuantitas, kualitas, harga, dan juga waktu. Perencanaan ini berkaitan tentang penentuan lokasi pabrik dan perencanaan lingkungan kerja. Yang kedua, pengendalian produksi. Ini mencakup kebijakan dan standar yang harus dipenuhi. Langkah pengendalian bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan yang bisa diperoleh perusahaan dengan mengurangi kesalahan-kesalahan yang bisa merugikan perusahaan. Di antaranya adalah pengendalian bahan baku, biaya produksi, tenaga kerja, kualitas, dan pemeliharaan. Dan yang ketiga, sistem informasi produksi. Ini terdiri dari 3 bagian, yaitu struktur organisasi, produksi atas dasar pesanan, dan produksi untuk pasar. Seorang manajer operasi memiliki beberapa tanggung jawab, yaitu yang pertama, menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua, mengambil sebuah keputusan mengenai operasi serta sistem transformasi. Dan yang ketiga, mengkaji pengambilan sebuah keputusan dari suatu fungsi operasional. Lingkup manajemen operasional terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, perancangan desain sistem produksi dan operasional. Aktivitas yang dilakukan diantaranya adalah seleksi serta perancangan desain produk, seleksi serta perancangan proses dan peralatan, pemilihan site dan lokasi perusahaan serta unit produksi, rancangan tata letak serta arus kerja, rancangan atas tugas pekerjaan, dan strategi produksi, serta pemilihan kapasitas. Yang kedua, pengoperasian sistem produksi dan operasional, di mana aktivitas yang dilakukan adalah menyusun rencana produk dan operasional, perencanaan dan pengendalian atas persediaan serta pengadaan bahan, pemeliharaan utilitas mesin dan juga peralatan, manajemen operasional memiliki beragam fungsi yang tentunya dapat memberikan perusahaan kemampuan untuk bergerak lebih efektif, yaitu yang pertama, fungsi keuangan. Ini memastikan bahwa semua keuangan telah dimanfaatkan semaksimal mungkin dan menyeimbangkan biaya dengan pendapatan untuk mencapai keuntungan setinggi mungkin. Yang kedua, strategi. Ini mengacu pada taktik perencanaan yang dapat dibantu melalui sumber daya yang dioptimalkan dan pengembangan keunggulan kompetitif atas bisnis lain. Yang ketiga, operasi. Fungsi ini berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan kontrol keseluruhan dari semua kegiatan dalam organisasi. Yang keempat, desain produk. Fungsi ini memastikan bahwa suatu produk dirancang dengan baik dan memenuhi tren pasar serta kebutuhan konsumen. Yang kelima, manajemen rantai pasok. Fungsi ini melibatkan pengelolaan aktivitas rantai pasok dari bahan baku ke produk jadi. Misal, kamu perlu memutuskan supplier yang akan digunakan
dan yang dapat mengangkut barang ke tempat tujuan. Yang keenam, mengelola kualitas. Fungsi ini melibatkan bagaimana mengukur dan menjaga kualitas produk. Misal, kamu harus memutuskan apa yang akan diuji untuk memastikan kualitas dari produk dan layanan kamu. Yang ketujuh, perkiraan permintaan. Fungsi ini berfokus pada kebutuhan pelanggan dan memastikan bahwa pelanggan mendapatkan nilai layanan terbaik. Kemudian, bagaimanakah proses dalam manajemen operasional? Manajemen operasional mencangkup berbagai aktivitas yang digunakan perusahaan untuk memungkinkan proses produksi berjalan dengan lancar. Berawal dari input berupa raw materials, mesin, workers, dan kapital. Kemudian dilanjutkan ke proses transformasi dengan serangkaian aktivitas seperti product atau service quality, forecasting demand, inventory management, scheduling management, purchasing management, supply chain management, product design and development, human resources department, dan yang terakhir re-engineering and consulting. Selanjutnya, dari proses transformasi ini akan menghasilkan output berupa barang jadi dan juga jasa. Salah satu tanggung jawab manajer operasi adalah mengambil keputusan. Seorang manajer operasi mengambil keputusan untuk memastikan bahwa operasi berjalan dengan lancar. Ada dua jenis utama keputusan operasi, yaitu keputusan strategi dan keputusan taktik. Keputusan strategi dapat mempengaruhi perusahaan secara jangka panjang. Misal, apa saja teknologi yang akan digunakan atau berapa banyak kapasitas dan sumber daya jangka panjang yang tersedia. Sedangkan keputusan taktik adalah keputusan yang memiliki pengaruh jangka pendek hingga menengah. Misal, keputusan tentang penjadwalan tenaga kerja dan material. Nah, kemudian, dalam manajemen operasi, ada beberapa jenis pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, proses. Proses adalah keputusan tentang proses fisik serta fasilitas yang dipakai. Yang kedua, kapasitas. Ini adalah keputusan dalam menghasilkan jumlah, waktu, serta tempat yang sesuai. Yang ketiga, keputusan mengenai persediaan. Ini meliputi apa yang dipesan, kualitas, kuantitas, dan kapan raw material dipesan. Yang keempat, tenaga kerja. Ini meliputi proses seleksi, rekrutmen, penggajian, supervise, PHK, pelatihan, kompensasi, serta promosi kepada karyawan, dan penggunaan atas tenaga spesialis. Dan yang terakhir, kualitas. Ini adalah keputusan dalam penentuan mutu barang atau jasa yang diproduksi, penetapan standar, desain peralatan, karyawan terampil, serta pengawasan atas produk. Kemudian, apa sebenarnya kaitan manajemen operasi dengan e-commerce? Dunia bisnis semakin berkembang setelah kehadiran e-commerce, di mana proses bisnis serba cepat, mudah, dan praktis. Manajemen e-commerce adalah aplikasi dari semua fungsi manajemen operasi yang diterapkan dalam pengaturan e-commerce yang merupakan kombinasi dari penggunaan internet dan teknologi digital untuk melakukan aktivitas operasional dasar yang diperlukan untuk menjalankan bisnis dengan sukses. Ada beberapa manfaat dari e-commerce dalam manajemen operasi. Yang pertama, ketersediaan layanan yang lebih baik, di mana pelanggan dapat berbelanja dengan nyaman di rumah. Yang kedua, pengurangan biaya dalam proses informasi, di mana pelanggan dapat memperoleh informasi dan mengambil pesanan dengan biaya yang jauh lebih rendah. Yang ketiga, layanan 24 jam secara online untuk pembelian barang dan jasa. Yang keempat, akses ke pasar konsumen yang lebih baik, di mana operasional secara online menjangkau wilayah di seluruh dunia. Yang kelima, sifat kompetitif dalam e-commerce memungkinkan lebih banyak informasi harga dan menghasilkan penurunan biaya bagi produsen. Dan yang terakhir, informasi dalam e-commerce membuat pembeli lebih mudah dalam mempelajari tentang kualitas bahan dan komponen yang diperoleh.